perlu mengatur semua hal. Apa tidak pemerintah itu mengatur yang esensial saja? Saya hanya mau mengingatkan ya bahwa pemerintahan yang baik itu yang sedikit aturan. Sedikit aturan. Makin banyak aturan itu pemerintahan itu makin buruk. Tidak boleh ada anak-anak terlantar di lampu merah, di jalanan, apalagi menjadi pengemis, menjadi pengamen, lalu meninggalkan sekolah. Tolong dinas sosial sudah bergerak, pastikan tidak ada anak Kota Serang, tidak boleh ada anak Banten yang keluyuran di jalanan, tidak mendapatkan layanan pendidikan, ya kan? Padahal mereka usia sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat FKIP. Di podcast FKIP kedatangan tamu Kang Budiman. Gimana kabar? Alhamdulillah Pak, sehat. Nah, ini di Kota Serang ini ada tema yang menarik untuk kita bincangkan hari ini. Ya Pak, memang menarik Pak terkait fenomena pendidikannya, terutama berkaitan dengan aturan Pak ya, surat edaran wali kota. Nah, langsung aja Pak ya. Kan menarik juga Pak ya fenomena. Bagaimana sih Pak menanggapi fenomena surat edaran aturan gubernur ini? Kan ada bahwasanya memang sekolah itu dilarang mengadakan study tour ke Banten gitu Pak. Nah, menurut Pak Deka nih sebagai pengamat pendidikan itu gimana memandangnya Pak? Aturan itu ada atau seperti apa itu Pak? Oke, jadi kita di surat edaran Pak Wali Kota ada banyak hal diatur. Satu diantaranya adalah study tour. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan study tour? Itu sebenarnya ya. Jadi banyak kita membincangkan study tour. Lalu yang ramai membicarakan study tour biasanya satu terkait terjadi kecelakaan. Nah, begitu ada kecelakaan, kok yang diributin study tour? Kenapa yang tidak diributkan itu misalnya penyelenggara jasa, ya kan? Kenapa yang tidak diributkan itu kir kendaraannya gitu? Fasilitasnya Pak ya, lebih ke poin fasilitasnya. Kita itu kadang-kadang kepala yang gatal, dengkul yang digaruk. Nah, kira-kira begitu ya. Biasanya orang meributkan study tour itu ya kejadian-kejadian sebelumnya, sebelum surat edaran ini keluar gitu kan. Kan biasanya begitu ada study tour, kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas, remblong dan seterusnya, yang diributin study tour. Jadi orang tidak meributkan penyedia jasanya, tour and travelnya itu, tidak membicarakan soal dinas perhubungan atau yang terkait dengan kendaraan itu. Itu kadang-kadang begitu. Oke. Ada lagi misalnya study tour, apa sih yang dibicarakan? Biaya. Ya kan? Karena kalau study tour di Banten tidak masalah. Yang nggak boleh keluar Banten gitu ya. Jadi misalnya ada TK di misalnya kecamatan Walantaka, study tour ke Kesemen, mau melihat ke Purbakalaan, ya kan, mau melihat Banten lama, mau keliling ziarah, masalah nggak tuh? Juga jadi untuk internal pembelajaran itu Pak. Iya, berarti padahal itu study tour. Nah, study tour berarti yang dilarang bukan study tour. Karena buktinya kan dari Walantaka ke Kasemen boleh. Ya kan? Atau misalnya ada orang dari Curug, ya kan, SD Curug, mau tahu Agus Ju Mas Jong. Ya Ki Mas Jong itu ada kuburan keramat.
datang ke situ, berziarah di situ, tahu tata cara berziarah dan seterusnya, kemudian mendapatkan pengarahan, penyuluhan, ya kan, pencerahan soal sejarah Banten Girang misalnya. Dilarang nggak itu? Di edaran itu termasuk dilarang nggak? Di dalam edaran itu tidak ada kata-kata keluar Banten dan luar Banten sih. Ini kalau Jawa Barat, lebih, tapi kalau Pak Gubernur Jawa Barat itu study tour keluar Jawa Barat dilarang, ya kan? Akhirnya kata orang Jogja, orang Jogja jangan ke Jawa Barat. Ya kan gitu. Apa sih yang sebenarnya dibincangkan? Oh, berarti ini masalahnya bukan study tour. Masalahnya adalah biaya. Nah, iya kan? Itu yang dikeluhkan oleh orang tua murid itu, Pak. Itu seharusnya gimana? Pihak sekolah, pihak pemerintah, jangan baiknya seperti apa itu, Pak? Ini dikeluhkan oleh orang tua murid. Nah, kadang-kadang kita juga bingung tuh. Ternyata yang mengeluh itu orang tua murid yang nggak punya uang. Karena nanti begitu study tour, apalagi kalau tingkatnya pendidikan anak usia dini, yang ramai justru ibu-ibunya. Jadi ibu-ibunya bilang begini, Pak Guru, nggak ada ini study tour apa? Biar kita nggak jenuh di rumah mulu, ya kan, bisa jalan-jalan. Jadi begitu anak TK study tour, yang ikut emak-emaknya. Jadi ikut euforia, Pak ya. Jadi maksud saya gini, apakah pemerintah perlu mengatur semua hal? Apa tidak pemerintah itu mengatur yang esensial saja? Ya, kok soal study tour itu biarlah itu diatur oleh sekolah masing-masing, oleh kesepakatan guru dan orang tua, peserta didik, gitu loh. Iya kan? Kalau soalnya biaya, mereka bisa mengukur masing-masing. Ya, ambil contoh, kalau sekolah-sekolah yang kelas menengah ke atas, study tournya ke Singapura, ya kan? Di pondok pesantren tertentu mereka sudah nabung dari kelas awal, kelas 1 gitu. Nanti di akhir tahun mereka umroh bareng. Masalah? Enggak. Ada SMP Islam yang mereka kunjungannya ke Jepang. Masalah? Enggak tuh. Jadi yang bermasalah itu apa sebenarnya? Ya, saya sebenarnya ingin mendudukkan persoalan itu, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, soal study tour, kadang orang ribut begitu ada kecelakaan, padahal masalahnya bukan study tournya, soal kendaraannya yang tidak layak pakai. Kemudian begitu ada orang tua yang nggak punya dana, yang dipersoalan study tournya, padahal yang harusnya jadi masalah itu keguyuban untuk saling menanggung beban. Oke, ini tetap jalan bagi adik-adik kita yang secara ekonomi kurang, itu ada iuran yang ditanggung bersama. Ini Pak. Oke, kita ngopi dulu kayaknya ini. Ngopi dulu nih. Juga nih. Pak Didi ya ini. Siapa? Makasih Kang Didi. Oke. Ini menarik juga Pak ya. Kalau dimisalkan Pak, ini Pak ya. Dalam fenomena study tour itu kan yang berdampak akademik juga tuh Pak. Ya. Itu kan suka ada tuh Pak. Kalau nggak ikut nilai apa gimana? Jadi memang tidak ada pemaksaan, tapi seolah dipaksakan gitu, dan berdampak terhadap akademik gitu. Oke. Dan orang tua lagi mengeluhkan soal itu. Entah karena biaya, entah karena waktu yang nggak bisa, entah karena kekhawatiran anaknya gitu. Di satu sisi memang pihak mana aja sih Pak yang harus, tadi kan Bapak bilang bahwasanya memang di travelnya tuh penyedia jasanya harus seperti apa. Nah itu juga apakah harus melibatkan pihak pemerintah, diketatkan atau seperti apa tuh kan? Memang ini kan jadi ajang hiburan juga tuh Pak. Iya betul. Tapi di satu sisi nggak bisa dipungkiri juga ada keluhan soal itu, dan terjadi yang namanya apabila nggak ikut nanti seperti apa. Yeah. Apakah harus sekolah itu yang mengadakan study tour tidak boleh ada pemaksaan atau seperti apa itu?
Saya hanya mau mengingatkan ya bahwa pemerintahan yang baik itu yang sedikit aturan. Sedikit aturan. Makin banyak aturan itu pemerintahan itu makin buruk. Sama agama juga. Agama itu semua hal boleh kecuali yang dilarang. Dan yang dilarang itu dikit. Ya misalnya semua makanan itu boleh. Kopi, minuman boleh. Yang dilarang cuma babi, ya kan, binatang yang bangkai gitu kan, darah sedikit lah paling kurang dari 10 yang dilarang oleh Tuhan. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Semakin agama itu banyak larangan, itu agama itu tidak lagi otentik dari Tuhan. Pemerintahan juga begitu. Pemerintahan itu semakin baik itu, semakin sedikit larangan. Semakin banyak larangan itu berarti dia tidak mengatur yang esensial. Nah, gitu. Oke, kembali ke yang ini untuk kepentingan akademik. Misalnya study tour. Ini meliputi sejarah, meliputi sosiologi, meliputi kewarganegaraan, meliputi apalagi misalnya kalau kunjungannya ke Bogor misalnya ada apa namanya kebun raya, nah itu melibatkan mata pelajaran biologi misalnya ada dan seterusnya. Jadi study tour itu tidak soal jalan-jalan. Tapi memang study. Oh, sebenarnya namanya study tour. Itu study. Nah, jadi bisa nggak ini diganti dengan cara lain? Bisa, browsing, ya kan? Jadi peserta didik diminta untuk mengunjungi Bogor, tapi melalui media online, ya kan? Bisa browsing tentang informasi terkait dengan apa kebun raya, tentang apa bisa. Itu semua bisa. Ini soal kreativitas guru, kreativitas sekolah, dan kemauan peserta didik untuk mencari informasi. Itu bisa. Artinya sebenarnya diskusinya bukan perlu atau tidak study tour. Diskusinya bukan study tour itu dibiarkan tidak diatur atau dilarang. Bukan di situ. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah keadaban kita. Ya tadi study tour kita jalankan untuk kepentingan akademik dengan tujuan-tujuan mulia, ya kan? Nanti yang tidak memiliki dana itu dibantu. Itu kan urusan keadaban. Karena ada kesetiakawan sosial nasional, kira-kira gitu. Nah sekarang kan egois. Inti nggak bayar ya. Nggak bisa ikut. Karena nggak ikut nggak dapat nilai. Itu egois. Itu bukan masyarakat beradab. Ini bukan bagian dari aktivitas pendidikan. Ini bagian dari bisnis tour and travel. Misalnya gitu. Itu gitu Pak di itu komersialisasi pendidikan. Akhirnya cawe-cawelah pemerintah dengan membuat larangan. Tapi larangan itu melihat satu sisi negatif dari tour and travel, itu study tour itu, tapi kemudian tidak melihat sisi yang lain. Nah, jadi yang harus dibangun sekarang itu keadaban kita di dalam membangun ekosistem pendidikan. Nah, saya kira itu tuh yang harus dibangun bersama-sama sehingga pemerintah fokus saja kepada hal-hal yang esensial. Jadi kita tidak ngeributin kalau kata orang sekarang itu perintil-perintil. Ya kan? Yang ya remeh-temeh diurus. Sementara yang esensial, bagaimana kita memberikan pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi. Nah, itu harusnya Pak. Kalau ada fenomena sekolah yang mewajibkan study tour itu gimana tuh Pak? Ya wajib study tour, yang bayar siapa? Pihak sekolah, pihak orang tua dibanding kepada orang tua.
Iya, kalau itu bukan wajib study tour, tapi wajib bayar. Wajib bayar. Ini yang Itu kan beda. beda tuh. Jadi wajib study tour, oke. Tapi yang bayar siapa? Kan gitu. Niru Tuhan. Allah tuh iyyaka na'budu Oh, iya, wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Kita diperintahkan untuk menyembah Tuhan, tapi Tuhan sediakan oksigen untuk kita. Gitu kan ya. Jadi di konstitusi kita juga bagus. Seluruh rakyat Indonesia itu, masyarakat kita wajib belajar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu. Ya kan? Jadi kalau diwajibkan study tour, yang bayar siapa? Pertanyaan itu dulu yang harus dijawab. Jadi akhirnya orang ribut study tour. Karena study tour menjadi kegiatan bisnis. Dibisniskan. Bukan kegiatan pendidikan. Kira-kira gitu. Menarik juga Pak ya. Kalau ini Pak, ini kan terkait salah satu kasus Pak ya, kita bicara bukan kasus lebih tepatnya polemik aja, dan ini memang harus dijawab dari pengamat. Anak Bapak SD, SMP, IT yang berbasiskan swasta tuh Pak ya, dan dia mengadakan study tour, dan memang dalam pernyataannya sudah mengadakan rapat dengan wali kota beserta dinas pendidikan, dan itu memang diperbolehkan tuh Pak di rapat itu. Tapi memang di satu sisi ada keluhan tuh Pak dari orang tua, karena memang dia memang pertama terkait kendala biaya dan waktu. Nah ini yang jadi soal tuh Pak, bahwasanya memang seakan-akan diwajibkan. Nah di satu sisi pemerintah wali kota udah bilang bahwasanya baik swasta maupun negeri itu kan sudah terjawab sama Bapak, maksudnya nggak usah itu, lebih tepatnya harusnya kan mengurusi sesuatu yang esensial aja, nggak harus mengatur. Ya udah kalau misalkan ranahnya untuk negeri saja gitu Pak ya, SD dan SMP, TK dan lain-lain. Tapi sedangkan untuk swasta ya silakan diatur. Tapi apabila gitu Pak tidak ada ketegasan dari study tour ini dalam hal apapun, dan study tour diatur oleh swasta, apakah nanti tidak akan ada kecemburuan tingkat pendidikan tuh Pak antara negeri dan swasta? Pertanyaan saya, siapa yang nyuruh anak itu masuk di sekolah swasta itu? Yang nyuruh siapa? Kan dia daftar. Kalau nggak setuju keluar. Kalau nggak setuju keluar. Iya. Bukan aturannya udah beda sendiri Pak ya untuk swasta tuh. Iya, kan waktu dia masuk dia bilang saya akan patuhi seluruh ketentuan yang ada di sekolah itu. Iya kan? Jadi ketika dia masuk di situ harus ikuti seluruh ketentuan yang berlaku di situ. Pakai seragam, ada seragam di situ. Pakailah dia seragam. Ya kan? Pakai upacara, datanglah dia. Ada kegiatan berenang, ikut ya berenang. Ada kegiatan study tour. Nah, itu sudah dibicarakan di awal. Nah, biasanya begitu. Kalau pengelola pendidikan itu dia akan menyampaikan, ini biaya pendidikan dalam 1 tahun. Ya kan? Termasuk umroh bersama. Umroh bersama. Iya. Itu untuk yang kelas menengah atas. Swasta ada juga yang bukan hanya menengah, tapi bawah banget. Ya kan, sekolah tanpa jendela. Swasta ada nggak? Itu swasta perjuangan. Ada. Dan kenapa anak sekolah di situ? Itu karena pemerintah tidak sanggup menyediakan fasilitas pendidikan. Memang daya tampung sekolah negeri cukup untuk seluruh rakyat. Enggak kan? Enggak. Nah, jadi sejak awal sudah ada diskriminasi. Rakyat tuh wajib belajar. Kalau wajib belajar, kenapa pemerintah tidak menyediakan satuan pendidikan itu dengan daya tampung yang cukup untuk seluruh rakyat? Fasilitasnya harus dicukupi segala-galanya Pak ya? Nggak bisa. Maka adalah swasta. Maka swasta itu membantu misi negara.
ya kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Nah, sekarang kita di satuan pendidikan negeri. Ada satuan pendidikan negeri, mau pendidikan dasar, SD, SMP, di pusat kota, pakai AC enggak? Di pusat kota. Misalnya SD Negeri 01, pakai AC enggak ruang kelasnya? Sebelum SMP 01, ada yang menggunakan pakai AC enggak? Ada yang menggunakan AC. Ya anggap saja pakai AC, ya kan? Terus kita tengok SD di Swasta. enggak negeri juga di ujung kota. SMP di ujung kota, pakai kipas angin atau pakai angin seriwing-seriwing? Angin alami apa? Itu Jadi saya mau mengatakan begini. Untuk satuan pendidikan yang sama-sama Negeri, ya? diselenggarakan oleh pemerintah pun masih ada diskriminasi fasilitasnya tidak sama, tidak standar. Jadi tidak, kalau nanti terlalu jauh bicara swasta, yang urusannya dia sendiri di negeri, yang pemerintah ada di dalamnya pun tidak bisa standar. Nah, jadi kalau boleh itu kan, teman-teman di swasta akan bilang, Pak Wali Kota, tolong aturlah itu yang dalam kuasa pemerintah, standarkan itu fasilitas, ya kan, apanya, toiletnya distandarkan, misalnya seperti itu. Apalagi yang diatur di surat edaran apa? Surat edaran itu Pak Wali Kota, selain study tour. Itu untuk menanggapi study tour aja itu Pak. Dan memang sebenarnya ada 5 poin. Ada 5 poin ya. Tidak melaksanakan study tour bagi peserta didik, guru dan tenaga pendidikan. Oke. Tidak melaksanakan kegiatan seremonial. Iya. Misalkan pelepasan wisuda lulusan di luar lingkungan sekolah yang bersangkutan yang membebani biaya kepada orang tua murid. Itu kan, jadi kata kuncinya adalah membebani. Sekarang kalau di dalam sekolah boleh, kalau itu berarti boleh kalau untuk kegiatan seremonial perpisahan. Tapi pertanyaannya, apakah di dalam tidak membebani? Iuran juga. Itu emang nggak makan itu berkat. Harus ada apa ya Pak? Nggak bikin panggung, ya kan? Tidak sewa sound system. Bayar juga. Jadi ini temanya sebenarnya adalah membebani rakyat dengan biaya. Nah, itu problem kita. Jadi problem kita itu adalah daya beli masyarakat yang rendah. Kalau daya beli masyarakatnya tinggi, nggak ada yang persoalkan itu. Dan sudah berjalan selama ini, tidak ada protes. Kenapa? Karena daya belinya bagus. Kenapa sekarang protes? Daya beli di kita rendah sekarang. Jadi kita harus paham betul nih akar masalah. Ya kan? Ini akar masalahnya. Oke, tapi saya termasuk sependapat bahwa acara-acara seremonial yang tidak substantif itu sebaiknya dihilangkan. Tapi kalau misalnya di kegiatan itu ada pementasan, anak-anak kita ya teatrikal, drama dan lain-lain, drama, mereka monolog, mereka membaca puisi. Tapi untuk itu perlu kostum, ya kan? Oh ini Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Haji misalnya. Misalnya kita ada punya tokoh perempuan di Banten yang menjadi Menteri Sosial pertama, misalnya Maria Ulfa gitu, pakai kacamata gitu kan, biar kelihatan seperti aslinya kan, pakai kostum tertentu, lalu berimplikasi pada biaya. Yaitu namanya konsekuensi dari pendidikan. Memang pendidikan yang bermutu itu membutuhkan biaya. Jadi ada giat, ada alat, ada bahan, muncul biaya. Ya, kalau pendidikan mau gratis, nggak ada giat, nggak perlu alat, nggak ada bahan, bodoh. Ya kan, nggak ada mencerdaskan kehidupan bangsa.
Nah, tapi kalau mau mencerdaskan kehidupan bangsa, kita perlu giat, perlu alat, perlu bahan, ada biaya, gitu kan. Semakin banyak anak-anak kita masuk laboratorium, ya kan, lalu melakukan berbagai uji coba, percobaan, ya kan, eksperimen begitu. Mereka menemukan hal-hal baru, butuh biaya. Karena itu pendidikan yang berkualitas itu pasti mahal. Nah, sekarang kemahalannya ini siapa yang nanggung? Pemerintah. Kalau mau gratis. Tapi kalau pemerintah nggak sanggup untuk membiayai giat tadi yang membutuhkan alat dan bahan, mau gratis ya nggak bisa. Rakyat harus iuran. Itu masalahnya. Jadi boleh nggak sekolah gratis? Boleh, tapi mutu yang kita canangkan itu seperti apa? Sama lah, kita pakai, nggak usah mutu pendidikan itu terlalu rumit kita memikirkannya. Nah, kita pakai baju nih, seragam, yang mau bahannya apa? Itu bahan yang mau kita jahit, itu ada harganya. Ya, kalau mau gratis, seperti kaos dari partai politik itu kan gratis. Itu ya yang lekukan tubuh kita kelihatan, dia kan murah. Nah, kalau gratis sama dengan murah, maka tidak bermutu. Nah, ini yang kita tidak mau. Sekolah gratis sama dengan tidak bermutu, itu kita tidak mau. Yang kita mau adalah sekolah mahal yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Itu jangan sekolah murah ditanggung pemerintah. Kali itu rakyat. Nah, sekarang kenapa SD Islam, SD Katolik, SD Kristen diminati oleh masyarakat? Padahal ada SD negeri gratis. Karena masyarakat melihat, ya gratis model begitu. Saya tidak mau. Bagaimana masa depan anak bangsa ini kalau layanan pendidikannya dengan giat, alat dan bahan hanya seperti itu? Saya kepengen anak Indonesia ini, ya kan, tumbuh dan berdaya saing global. Karena itu layanan pendidikannya harusnya layanan pendidikan yang standarnya ya tidak jauh dari saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain. Nah, itu yang disebut dengan bertaraf internasional. Nah, kalau mau gitu mesti mahal. Anggaran APBD Kota Serang sudah siap belum? Untuk subsidi itu Pak ya. Nah, kalau belum, mari kita ikuti ketentuan lain dalam perundang-undangan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Terus bentuk tanggung jawab masyarakat apa? Di antaranya sumbangan. Ya, sumbangan. SPP itu S-nya itu sumbangan loh. Oh, sumbangan kok wajib? Ya wajib karena kita ini kadang-kadang kalau nggak disebut wajib itu tidak terdorong untuk iuran. Lagi sumbangan. Iya. Sumbangan dia wajib. Tapi begitu SPP hilang gitu lah sumbangannya. Ya, Oke, apalagi yang diatur di dalam surat edaran itu Kang Budi? Tidak menahan ijazah siswa atau siswi lulusan dengan alasan apapun. Oh iya dong, ini 100% kita setuju dengan Pak Wali Kota ya. Jadi kalau adik-adik kita itu sudah lulus SD, nanti untuk masuk SMP, lulus SMP untuk masuk SMK, SMA ya. Nanti setelah lulus itu kalau studi lanjut, alhamdulillah, kalau nggak mau kerja. Kalau ijazahnya ditahan, gimana bisa bayar dia? Itu masalahnya. Harusnya seperti apa tuh Pak? Jangan ditahan tapi iya, beri kesempatan dia dengan ijazahnya itu mencari lowongan pekerjaan dan nanti setelah
lulus bekerja dibayar. Nah ini sebenarnya yang kita harus tumbuhkan itu filosofi. Ini kita ajaklah teman-teman yang swasta. Kalau yang negeri kan sebenarnya nggak perlu terjadi seperti ini. Ijazah ditahan itu nggak perlu. Kalau di negeri Ada bantuan, Pak. kan sudah semua. Nah, tapi di swasta kalau terjadi begini, bisa nggak kita membangun filosofi baru? Biarkan anak-anak itu membayar SPP setelah mereka lulus. Belum ada nih, Pak. Kalau di pesantren begitu. Ini saya alumni pesantren, ya kan. Begitu sudah lulus, setiap tahun berkunjung nggak ke pesantren, ketemu kiai, soan. Sekarang anak-anak kita lulus SMP swasta, soan nggak ke sekolahnya, ya kan? Dan begitu sekolahnya membutuhkan ruang kelas baru, semua alumninya kumpul, mereka iuran, kita bikin ruang kelas baru untuk alma mater kita, ibu yang selama ini mendidik dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Saya kira semangat seperti ini jauh lebih membesarkan satuan pendidikan tadi ketimbang menahan ijazah. Nah, makanya sekolah itu disebut alma mater. Alma artinya ilmu, mater artinya ibu, induk dari ilmu pengetahuan. Karena kampus adalah ibu setelah ibu kita yang ada di rumah. Gitu Kang Budiman. Siapa? Jadi saya sepakat dengan edarannya Pak Jasa, Pak ya. Wali Kota. Yang tadi sih Pak sebenarnya udah dibahas juga, tapi nggak apa-apa sedikit. Tidak, yang poin 4 itu sekolah tidak memungut uang bangunan, uang seragam, dan uang buku tertentu, serta iuran dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Ya, sekarang ruang kelasnya sudah ada belum? Ya, kalau negeri tanah bangunan, ya kan, meja kursi dari siapa? Pemerintah sudah ada. Gaji guru sudah ASN. Sekarang swasta tanahnya Sendiri. dari mana? Bangunannya dari mana? Meja kursinya dari mana? Sekarang seragam. Seragam itu sebenarnya sekolah itu tidak harus pakai seragam. Seharusnya Pak. Kenapa sih? Memang seragam mencerdaskan kehidupan bangsa? Enggak. Tapi banyak orang tua bilang, kok kayaknya nggak sekolah sih Pak? Oh, nggak pakai seragam. Jadi maksudnya apa? Mau seragam. Sekarang kalau mau seragam diserahin ke pasar, jadi seragam nggak? Enggak juga. Iya. Enggak juga. Namanya seragam. Lu seragam lu suruh beli di loakan bebas, ya jadi nggak seragam dong. Jadi nggak seragam. Saya tanya deh, ada seragam tentara, ya kan? Ya seragam polisi, seragam kantor. Yang ngadain siapa? Ya institusinya itu. Nah, sekarang kalau batik Muhammadiyah atau batik Persis atau batik pesantren apa gitu, NU gitu, ya kan? Ada nggak di pasar? Nggak ada, khusus lembaga itu ya. Nah, terus kalau nggak dijual gimana? Ini Pak ya. Ini artinya untuk swasta Pak ya, yang sekiranya tidak difasilitasi atau sekiranya memang perlu gitu Pak untuk biaya lebih gitu Pak ya. Sekarang gini deh, sekolah negeri juga. Sekolah negeri ada seragamnya nggak? SMA 1 atau SMP 1, SD 01 gitu. Ada seragam. Nah, ada seragam Pak. Ada batiknya. Ada. Sekarang kan nggak boleh beli, jual di situ. Nah, sekarang dijual di mana? Kecuali kita sepakat sekolah tidak perlu berseragam. Yang punya kaos pakailah kaos, yang punya batik pakai batik, yang pakai polos pakai polos. Sekolah itu harus berbineka. Berbeda-beda. Berbeda-beda, yang penting belajar. Sepakat nggak gitu?
Ini kita kan harus Iya, benar. jangan dilarang beli seragam, tapi sekolahnya pakai seragam. Bagaimana? Jadi sulit, Pak ya? Iya, misalnya ini di FKIP Untirta, ini kan ada logonya nih ya kan. Nah ini, sekarang di pasar dijual nggak? Khusus. Enggak. Sekarang mau beli di pasar atau beli di sekolah harganya sama atau beda? Beda, Mas. Harusnya sama. Harusnya, Pak. Ya dong, harusnya sama dong. Ya kalau beda dikit wajar, Wajar. karena tidak perlu berdesak-desak di Desakan pasar. pasar. Kalau selisihnya 1 sampai 5.000 misalnya, ya itu wajar, ya kan? Jadi apa sih substansi dari larangan ini? Ya, itu yang penting. Oke, jadi kalau larangan ada uang bangunan untuk sekolah negeri, oke. Ya kan, larangan apa namanya, ada pungutan lain-lain di sekolah negeri, oke. Tapi gini nanti, saya khawatir di sekolah negeri itu anak sekolah selain belajar di ruang kelas nggak ada kegiatan lain. Ada kegiatan lain, Pak. Apa yang terjadi? Kejenuhan apa? Kejenuhan. Saya tahu itu jalan keluarnya. Sekolahnya di sekolah negeri, nanti les hitung di mana? Di luar. Ada sekolahnya di sekolah negeri, nanti les bahasa Inggris di mana? Ada ini nanti les apa namanya, renang di mana? Pertanyaan saya, mana lebih murah? Yang iuran di sekolah swasta, tapi all in one. All in one. Ya kan, renang ada di situ, bahasa Inggris ada di Fasilitas situ, juga ada. semua ada. Atau yang di sini gratis tapi ngecer kemana-mana. Atau mending yang all in, Pak. Berarti sekolah berbayar lebih murah daripada sekolah gratis. Karena sekolah gratis akhirnya ngecer kemana-mana, biar cerdas. Iya kan? Itu kan bahasa lainnya, sekolah swasta yang berbayar lebih murah daripada sekolah negeri yang gratis. Bisa begitu kan? Benar-benar, Pak. Oke. Apalagi Kang Budiman? Kalau poin terakhir hanya untuk kepala dinas, Pak ya. Oh iya, Dindik betul. dan buat Kota Serang untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Harus. Laporan terlaksana kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Dan itu tidak diatur di situ pun, memang itulah tugasnya. Oh, tugasnya. Nah, harus ada penegasan juga, Pak. Enggak perlu ditulis itu, itulah tugas kepala dinas dan kabag-kabag lah di bawahnya. Tugas aparatur negara dalam melayani, ya kan, memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia yang ada pada usia sekolah mereka belajar, ya kan. Tidak boleh ada anak-anak terlantar di lampu merah, di jalanan, apalagi menjadi pengemis, menjadi pengamen, lalu meninggalkan sekolah. Jadi untuk poin ini saya ingin tambahkan, tolong dinas sosial sudah bergerak, pastikan tidak ada anak Kota Serang, tidak boleh ada anak Banten yang keluyuran di jalanan, tidak mendapatkan layanan pendidikan, ya kan? Padahal mereka usia sekolah. Itu jauh lebih esensial, ya kan, ketimbang ngatur study tour itu. Kita ingin pastikan itu, ya kan. Kalau ada anak yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan itu karena orang tuanya melarang, itu orang tuanya panggil, ya kan, panggil dia. Karena dia telah mempekerjakan anak di bawah umur, ya kan, memaksa dia bekerja untuk eksploitasi. Nah, ada kecuali tetap. Kecuali memang belangsak banget dalam kehidupan dia. Berarti ada yang keliru. Fakir atau miskin, Pak ya? Ya, ada yang keliru kita mengelola pemerintahan, mengelola negara. Kok bisa ada anak-anak ini terpaksa menjadi pengemis, terpaksa menjadi pengamen, terpaksa jualan kantong kresek di pasar
karena bapak ibunya menganggur, tidak ada pekerjaan, kan begitu kan? Nah ini kita gotong royong. Pokoknya kita support lah Pak Wali Kota untuk bekerja bersama-sama rakyat, ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Saya kira gitu Kang Budiman ya. Siap Pak. Ya, terima kasih Sobat FKIP. Kita seruput dulu ini kopi kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.